Oke, kembali lagi di channel kita Walex Pips. Seperti biasa weekend, kita ngobrol-ngobrol dikit sama chart. Ya, jadi kalau kita lihat sekilas nih sekarang di chart ini, eh, target kita yang terdekat kemarin 3000 tuh udah lewat nih Bang. Oke, tapi nanti kita bahas dikit tentang yang kemarin. Oke, sebelum ke chart nih kita seperti biasa disclaimer dulu, disclaimer ya, semua isi video yang disajikan hanya untuk edukasi dan informasi. Tidak ada ajakan jual beli, buy and sell. Channel ini tidak membuka copy trade, titip dana dan sejenisnya. Jadi awas penipuan ya. Kita juga nggak pernah menghubungi teman-teman duluan karena memang salah satu alasannya ya, admin kita sampai dengan sekarang masih off ya. Oke, jadi awas penipuan. Oke, yang terakhir kegiatan trading memiliki resiko yang sangat tinggi jika tidak ada ilmunya, makanya kita terus belajar. Oke, kita cek dulu untuk catatan news kita ya selama 1 minggu ke depan besok. News kita punya news hari Senin. Ya, hari Senin itu kita punya flash manufacturing PMI sama flash services PMI. Terus hari Kamis kita punya final GDP sama unemployment claims. Oke, ini agak sepi news minggu ini, dan yang terakhir itu hari Jumat kita punya core PCE price index. Oke, yang bulanan. Oke, kita masuk chart, kita lihat dulu time frame daily kita ya. Oke, ini kemarin berarti kurang lebih si 3000 tuh ada di sini nih Bang. Nah, kurang lebih ya, kurang lebih. Oke, jadi kalau kita lihat kemarin beberapa minggu yang lalu ya, memang secara daily ini sideways di sini gitu. Habis itu ada turun dikit gitu kan, banyak yang kena prank ngerasa oh gold ini udah saatnya turun lagi gitu, dan ternyata dia naik ke atas. Oke. Nah, kalau kita lihat nih Bang, gold ini mau kemana lagi gitu kan. Nah, kalau untuk teman-teman yang udah biasa pakai Fibo, boleh nih Bang, tarik nih Bang, Fibo dari sini sampai di sini. Habis itu lihat level-levelnya. Kemungkinan besar itu area-area terdekat yang bakal dia datengin gitu. Terus habis itu misalnya udah sampai sini, apakah dia naik atau dia turun, ya itu kita ngambil keputusannya ya gimana market nanti gitu. Tapi yang jelas kalau untuk kondisi sekarang masih tetap tren masih up ya. Ini dari sisi teknikal, dari sisi fundamentalnya pun juga kondisi yang ada di dunia ini pun juga masih memungkinkan untuk gold ini masih naik ke atas ya. Tapi kita lihat aja nanti gimana ya. Perang Timur Tengah masih, perang Rusia masih, terus habis itu perang dagang Amerika sama Cina dan teman-temannya juga masih gitu kan. Jadi masih ada peluang memang emas ini untuk lebih naik lagi gitu. Tapi naiknya kemana ya kita nggak tahu karena ini udah all time high di sini. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan, ini jadi kemana Bang emas besok gitu? Oke, emas kita punya zone-zone terdekat, yang jelas zone paling atasnya itu adalah si all time high ini ya. Nanti teman-teman boleh digambar di chartnya masing-masing. Oke, terus habis itu bawahnya mana gitu ya. Kita lihat Bang, bawahnya ya di mana nih dia tadi reject gitu kan. Nanti kita buka time frame kecil ya. Oke, yang terdekat kita punya di situ, sama saya punya satu di sini, di area ini Bang. Oke, kenapa di area situ gitu? Karena kalau kita lihat berdasarkan histori sebelumnya, reject, sempat ada turun baru dia kena break. Oke, jadi secara garis besar untuk daily seperti itu. Kita coba
intip dikit ya di H1 sebelum kita backtest. Oke, yang tadi udah kita gambar ya. Jadi kita punya all time high di sini. Oke, all time high cuma sekedar all time high. Bisa jadi ke sini, bisa jadi enggak. Kalaupun bisa jadi ke sini, bisa jadi turun, bisa jadi break lagi ke atas. Oke, jadi kita harus fleksibel, Bang. Oke, pada saat kemarin Jumat close market ya, pada saat kemarin Jumat close market itu kondisi beberapa jam sebelum close itu memang sementara naik gitu kan. Tapi kita punya zone di sini yang udah sampai. Nah, jadi kalau ditanya ini nanti akan kemana nih Bang? Kita ya lihat nanti hari Senin. Kan market buka di sesi Asia, kita bisa tunggu sampai sesi siang London sama Eropa sampai dengan malamnya baru US gitu kan. Seperti yang tadi udah saya bilang, US itu kita punya news di hari Senin juga ada. Jadi kita lihat nih, ini dia nanti kemana. Tapi saya nggak mau bikin zone di H1 ini ya Bang ya, karena apa ya? Karena zone di H1 ini nanti saya ngomong apa gitu, teman-teman ngerti ini apa gitu. Tapi yang jelas yang jadi patokan pergerakan besarnya yang tadi Bang, yang daily. Oke, jadi yang H1 ini buat saya trading aja lah gitu, atau buat teman-teman yang memang udah trading pakai teknik yang kita share ini ya udah buat sendiri aja gitu. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke backtest. Karena apa Bang? Karena nanti misal saya ngomong begini. Misalnya saya nanti ngomong begini. Oke, ini zone gitu. Nah, terus tiba-tiba besok sesi Asia market udah gerak ke sana atau ke sini gitu. Sedangkan nanti teman-teman telat nonton videonya udah sore atau apa gitu. Terus nanti disalahin lagi kan. Oke, jadi kalau yang time frame kecil ini buat internal sendiri aja untuk masing-masing. Tapi yang jelas secara garis besar yang tadi ya, yang daily ya. Oke, kita coba backtest dikit ya, minggu lalu itu ada apa aja ya, tapi yang jelas bentar Bang, kita bikin dulu ini garis-garis cantik di 3000 ini kan, namanya juga backtest kan. Oke, jadi kita punya 3000 di sini. Oke, udah 3000. Nah, oke, kita backtest ke peluang-peluang kemarin yang memang masih ada ya. Jadi untuk teman-teman yang baru join ya, ini namanya period separator. Ya, dia membagi hari satu dengan hari yang lain. Oke, Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Ya. Oke, di hari pertama hari Jumat yang minggu lalu ya. Jumat yang minggu lalu seperti yang udah kita bahas berkali-kali ya, 3000 itu adalah zone dia yang terdekat ya. Jadi ini memang ada rejection di sini dari sesi Eropa. Ini Jumat ya, Jumat minggu lalu Bang ya, bukan Jumat kemarin. Dia turun dan hari Seninnya pun juga dia ada peluang turun gitu. Walaupun setelah itu dia naik. Kenapa naik ya? Karena memang tren besarnya itu memang masih belum ada. Si gold ini bilang dia mau turun itu nggak ada gitu, belum ada. Oke, makanya saya kalau ngelihat konten-kontennya teman-teman saya yang lain gitu kan, dia bikin video kalau di MetaTrader-nya tuh nggak ada pencetan sell gitu. Jadi buy only gitu. Nah, udah buy only. Tapi ya kemarin 2 hari terakhir ya ini turun. Kalau dia buy ya mungkin dia rungkat juga gitu ya. Akunnya meninggal. Oke, untuk hari Selasa, ya benar Selasa. Oke. Udah jelas dari pagi 3000 ini kena break dan ini memang ada pullback, dan di time frame kecil itu ada konfirmasi untuk terus naik ke atas gitu. Dan di grup kita juga udah saya bilang ya ini masih satu arah naik ke atas gitu. Baru di hari Rabu dan Kamisnya ya kita lihat ini memang ada sideway ya. Walaupun ini kita punya all time high yang baru nih ya, all time high yang baru ini ada di sini. Dan ya ini kalau menurut saya masih agak koreksi ya, belum tanda-tanda dia mau akan turun itu belum gitu. Oke.
zone H1 ya. Ini cuman buat pembelajaran, jangan digambar. Kalau H1-nya jangan digambar, kalau yang D1-nya nggak apa-apa. Oke. Makanya dia rejection di sini. Oke, jadi kalau ditanya besok Senin dia mau kemana nih Bang gitu kan. Besok Senin dia mau kemana? Yang jelas ya tadi saya bilang kita punya zone 2 di sini ya. Satunya di sini, satunya di sini, dia udah di sini dan all time high kita di area ini. Jadi kita cuman bisa tunggu pergerakan dia besok seperti apa. Yang jelas news nggak terlalu, kalau saya lihat ya flash ini sama final GDP apa segala macam ini mungkin agak kurang menggerakkan market ya. Jadi ini murni big player atau kondisi fundamental yang ngegerakin ini market seperti apa. Oke, sementara ini dulu yang kita bahas ya, karena nih bulan puasa nih udah mendekati lebaran nih, semua energi juga udah lowbat semua. Jadi nanti kita lanjut lagi di video-video yang selanjutnya. Oke, semangat Bang.